berbagai sifat benda. Perhatikanlah segelas air ini. Jika air dalam gelas kita tuangkan ke dalam sebuah botol, apa yang terjadi? Ternyata, bentuk air yang semula seperti gelas, sekarang menjadi seperti botol. Bagaimana bila air kemudian dimasukkan ke dalam plastik bening ini? Bentuk air sekarang mengikuti bentuk plastik bening ini. Sekarang, plastik bening ini kita ikat, lalu kita simpan di dalam lemari es. Setelah beberapa waktu, hasilnya adalah es batu ini. Bagaimana bila plastik bening kita buka, lalu es batu ini kita tuangkan ke dalam botol? Wah, ternyata sekarang tidak bisa masuk ke dalam botol ya. Juga tidak bisa masuk ke dalam gelas. Setelah dimasukkan ke dalam lemari es, sifat air ternyata berubah. Sifat benda dapat berubah-ubah. Benda padat, benda cair, dan gas. Amatilah sendok besi ini. Mari kita letakkan ke dalam gelas. Sekarang, sendok besi kita letakkan ke dalam botol. Apa yang terjadi? Jika diletakkan dalam gelas maupun dalam botol, bentuk sendok tidak berubah. Bagaimana dengan ukurannya? Ambillah gelas yang diisi air setengahnya. Tandailah tinggi air dalam gelas dengan spidol. Lalu, kita masukkan sendok besi tadi. Ternyata, tinggi air dalam gelas naik. Mari kita tandai dengan spidol juga. Sekarang, sendok besi kita keluarkan dari gelas berisi air. Lalu, kita masukkan ke dalam gelas kosong. Lalu, kita masukkan kembali ke gelas berisi air untuk mengukur ukuran sendok. Ternyata, tinggi air yang naik tetap seperti tadi. Ukuran sendok tidak berubah, bukan? Bila kita melakukan hal yang sama dengan memasukkan sendok ke dalam botol, lalu kembali mengukur sendok dalam gelas berisi air. Ternyata, tinggi air yang naik juga tetap. Jadi, ukuran sendok selalu tetap. Kamu dapat mengatakan bentuk dan ukuran sendok besi selalu tetap. Bagaimana dengan segelas teh manis ini? Pertama-tama, tinggi teh manis dalam gelas ini kita beri tanda dengan spidol. Kemudian, teh manis ini kita tuangkan ke dalam botol. Apa yang terjadi? Sekarang bentuknya menjadi seperti botol. Bila dituangkan ke dalam mangkok, bentuknya menjadi seperti mangkok. Bagaimana dengan ukurannya? Ternyata, bila teh manis dalam mangkok, kita tuangkan kembali ke dalam gelas, tingginya akan sama dengan tinggi tanda yang kita buat dengan spidol tadi. Artinya, walaupun teh manis sudah kita pindah-pindahkan dan bentuknya sudah berubah-ubah, namun ukurannya tidak berubah.
kamu dapat mengatakan bentuk teh manis berubah-ubah mengikuti tempatnya, tetapi ukurannya selalu tetap. Perhatikan pula saat kamu memompa udara ke dalam balon ini. Udara dalam balon berasal dari udara dalam ruangan yang dimasukkan melalui pompa. Tadinya, bentuk udara seperti ruangan, dan sekarang bentuk udara seperti balon. Bentuk udara berubah mengikuti bentuk wadahnya. Bagaimana dengan ukurannya? Mula-mula balon masih kosong. Setelah udara dimasukkan ke dalam balon dan balon mencapai ukuran tertentu, ternyata balon tidak bertambah besar lagi, melainkan menjadi lebih padat. Walaupun udara masih dimasukkan ke dalam balon, ukuran balon tetap hanya menjadi semakin padat. Artinya, ukuran udara ternyata bisa berubah. Kamu dapat mengatakan bentuk dan ukuran udara selalu berubah-ubah. Sendok besi, teh manis, dan udara dalam balon memiliki sifat yang berbeda. Perbedaannya dapat kamu lihat pada tabel berikut ini. Kita menyebut sendok besi sebagai benda padat, teh manis sebagai benda cair, dan udara sebagai gas. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan wujudnya, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Bagaimana dengan air dan es batu tadi? Air sesuai dengan sifat yang berubah bentuk mengikuti bentuk wadah, tetapi ukurannya tetap, kita golongkan sebagai benda cair. Sedangkan es batu yang bentuk dan ukurannya selalu tetap, kita golongkan sebagai benda padat. Cobalah mengamati benda-benda lain di sekitarmu. Perubahan sifat benda. Apa yang terjadi jika es batu yang sudah dikeluarkan dari lemari es dibiarkan di luar? Amatilah. Es lama-kelamaan akan mencair, kembali berubah menjadi air. Setelah menjadi air, kita kembali dapat menuangkannya ke dalam gelas, ke dalam mangkok, ataupun ke dalam botol. Sifatnya kembali seperti sifat benda cair. Sifat suatu benda dapat berubah. Kita akan mengamati perubahan sifat benda pada beberapa peristiwa, yaitu pembakaran, pemanasan, dan diletakkan dalam udara terbuka. Pernahkah kamu melihat kertas dibakar? Sebelum dibakar, amatilah kertas ini. Catatlah sifat-sifatnya. Misalnya, sifat kertas adalah sebagai berikut. Warna kertas putih, bentuk kertas segi 4.
Setelah kertas dibakar, amatilah apa yang terjadi. Namun, kamu perlu berhati-hati jika membakar kertas. Karena bila tidak berhati-hati, dapat menimbulkan kebakaran. Jika ingin mencobanya, lakukanlah di ruang terbuka, di tempat yang kosong dan tidak ada benda yang mudah terbakar. Oke, sekarang kertas telah dibakar. Bagaimana sifatnya sekarang? Ternyata warnanya berubah menjadi hitam kecoklatan. Bentuknya juga sekarang jadi tidak beraturan. Ternyata pembakaran telah mengubah sifat kertas. Pernahkah kamu memanaskan air? Bila air dipanaskan, lama-kelamaan ukurannya semakin sedikit dan di atasnya terbentuk uap panas. Apakah air menghilang karena dipanaskan? Ternyata air tidak menghilang, melainkan berubah wujudnya menjadi uap panas. Pemanasan mengubah wujud air yang semula cair menjadi berwujud gas. Es batu juga berubah wujud menjadi cair karena diletakkan dalam udara terbuka. Benda yang diletakkan dalam udara terbuka juga mengalami perubahan. Pernahkah kamu memperhatikan kamper atau kapur barus yang biasa diletakkan di kamar mandi? Lama-kelamaan, ukuran kamper semakin kecil dan semakin kecil. Lalu, akhirnya menghilang. Kamper telah berubah wujud menjadi gas, dan dalam wujud gas itu, kamper menyebarkan bau wangi. Itulah sebabnya kamar mandi menjadi berbau wangi. Benda dan kegunaannya. Karena sifatnya yang berbeda-beda, benda-benda yang ada di alam dapat kita manfaatkan sesuai kebutuhan kita. Mari kita amati sifat beberapa benda, yaitu kaca, plastik, kayu, dan kertas. Pernahkah kamu memperhatikan kaca jendela? Kaca bersifat tembus cahaya. Artinya, bila ada cahaya yang mengenai salah satu sisinya, kaca akan meneruskan cahaya tersebut ke sisi lainnya. Karena sifat tembus cahaya itulah, kaca banyak digunakan sebagai jendela. Dengan menggunakan jendela dari kaca, cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah, dan rumah menjadi terang. Selain bersifat tembus cahaya, kaca bersifat tidak tembus air. Artinya, bila salah satu sisinya terkena air, tidak akan mengenai sisi lainnya. Dengan demikian, bila digunakan sebagai jendela, air hujan yang mengenai sisi sebelah luar kaca tidak akan menembus ke sisi sebelah dalamnya. Jadi, di dalam rumah tetap kering, walaupun ada hujan deras di luar rumah. Namun demikian, kaca mudah pecah. Jika jatuh, kaca biasanya pecah berkeping-keping. Pernahkah kamu memperhatikan ember? Ember
ember terbuat dari plastik. Bahan plastik bersifat tidak tembus air, juga ringan. Jika digunakan sebagai ember, air yang ditampung tidak akan bocor. Selain itu, embernya juga ringan sehingga mudah dipindah-pindahkan. Plastik juga tidak mudah pecah. Itulah sebabnya plastik digunakan untuk membuat ember, gayung, dan tempat sabun. Bayangkan jika ember terbuat dari kaca. Apa yang akan terjadi? Pintu rumah terbuat dari kayu. Meja dan kursi yang kita gunakan juga biasanya terbuat dari kayu. Kayu bersifat keras dan kokoh, tetapi dapat tembus air. Karena itulah, kayu banyak digunakan sebagai bahan pembuat pintu. Bayangkan bila pintu rumahmu terbuat dari kaca yang mudah pecah. Atau bayangkan bila meja terbuat dari plastik yang tipis. Tidak akan kokoh, bukan? Kertas biasanya kita temukan pada buku. Baik buku tulis, buku gambar, maupun buku pelajaran terbuat dari kertas. Uang juga terbuat dari kertas. Mengapa demikian? Kertas sangat ringan sehingga mudah dibawa-bawa. Selain itu, kertas juga tidak mudah pecah seperti kaca. Karena biasanya orang senang membawa buku, maka tentunya kertas adalah pilihan yang paling tepat untuk membuat buku. Bayangkan bila bukumu terbuat dari kaca. Tentu, jika kamu menyenggolnya sedikit, buku itu akan jatuh dan pecah.